Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Morgan Tadistira dengan MPM 6018210120. Ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan Pola Asuh Otoriter dengan Perilaku Bullying Remaja yang Memiliki Orang Tua yang Berlatar Belakang Militer. Untuk dosen pembimbing saya sendiri cuma hanya satu, yaitu Bapak Merdiono Ramadana Reksoprojo, SPC MPC. Kemudian kita masuk ke dalam pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada fenomena kekerasan di sekolah akhir-akhir ini sering meningkat atau sering terjadi baik melalui informasi media cetak maupun layar televisi. Faktanya, selain perkelahian antara siswa, ada bentuk perilaku agresif atau kekerasan lainnya yang sudah lama terjadi di sekolah, namun luput dari perhatian yang dianggap tidak serius. Nah, menurut riset dari Survei Programi for International Student Assessment atau disingkat PISI yang dilakukan pada remaja Indonesia pada tahun 2018 mengungkap fakta bahwa terdapat 41% siswa Indonesia yang kisaran usia antara 15 tahun pernah mengalami bullying atau bertindak bullying atau sebagai pelaku bullying setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Nah, menurut Salmi Fali 2009, bullying adalah subtype dari perilaku agresif di mana seorang individu atau sekelompok individu berulang kali melakukan serangan atau menghina kepada seseorang yang tidak berdaya. Tindakan bullying di sekolah dapat berupa sebagai perilaku antisosial seperti memanggil nama panggilan jelek, pemerasan, kekerasan fisik, rumor jahat atau gosip, pengucilan dari kelompok, pengerusakan properti, dan ancaman. Itu menurut Parada RH DKK tahun 1999. Bullying terjadi ketika satu atau lebih banyak siswa berusaha untuk memiliki kekuasaan atas siswa lain dengan cara verbal, pelecehan fisik atau emosional, intimidasi, bahkan isolasi. Itu menurut Zipori 2009 dalam FOBA DKK 2014. Nah, perilaku bullying dapat dinyatakan berdampak untuk buruk bagi fisik maupun psikis bagi para korban maupun pelaku. Untuk korban, intimidasi berulang kali dapat menyebabkan tekanan psikologis dan bahkan bunuh diri, sedangkan untuk pelaku itu pelaku agresif dapat bertahan sampai dewasa dalam bentuk kriminalisasi, kekerasan kekerasan dan serta anak pelecehan seksual. Bullying juga itu adalah masalah dengan konsekuensi serius. Salah satunya konsekuensi adalah konsep diri yang berubah. Faktor lain yang ingin diteliti yaitu adalah pola asuh orang tuanya. Beberapa studi yang mengkaji pengaruh pola asuh terhadap perilaku bullying itu seperti studi yang dilakukan oleh hasil Warau 2019 itu mengenai pola asuh pada perilaku agresif atau bullying pada remaja, terdapat beberapa faktor yang memberikan pengaruh pada perilaku agresif, yaitu pola asuh terdiri dari tiga jenis, ada pola asuh otoriter, permisif, serta demokratis. Nah, dari ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan secara signifikan antara pola asuh orang tua dengan perilaku agresif pada remaja, di mana perilaku agresif remaja yang diasuh oleh pola asuh otoriter mayoritas menunjukkan persentase lebih tinggi, sedangkan perilaku agresif remaja yang diasuh dengan pola asuh demokrasi itu mayoritas persentasenya itu rendah. Kemudian ada pertanyaan penelitian. Apa sih pertanyaan penelitian yang saya lakukan? Yaitu apakah terdapat hubungan pola asuh otoriter terhadap perilaku bullying remaja yang memiliki orang tua berlatar belakang militer. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu menilai hubungan pola asuh otoriter terhadap perilaku bullying remaja yang memiliki orang tua berlatar belakang militer. Kemudian manfaatnya, yaitu terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya itu menambah pemahaman terkait hubungan pola asuh otoriter terhadap perilaku bullying remaja yang memiliki orang tua yang berlatar belakang
militer. Untuk manfaat praktisnya itu menyediakan dasar pengetahuan bagi praktisi, akademis, dan orang tua untuk lebih memahami hubungan pola asuh otoriter terhadap perilaku bullying remaja yang memiliki orang tua berlatar belakang militer. Kemudian ada tinjauan pustaka, di mana yang pertama itu ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter menurut Baumin di dalam Sandrock 2012 adalah pola asuh yang digunakan oleh orang tua yang lebih menekankan kontrol dan ketaatan kepada anaknya tanpa orang tua menuntut banyak darinya. Anak dibuat untuk patuh kepada standar perilaku yang dibuat oleh orang tua dan memberi hukuman secara tegas apabila anaknya melanggar. Sehingga hubungan yang terjalin antara orang tua dan anak memberikan kesan yang kurang hangat. Anak yang dibesarkan oleh orang tua secara otoriter cenderung menarik diri dari lingkungannya, merasa tidak puas dan tidak percaya diri dan tidak percaya pada orang lain. Di dalam pola asuh otoriter ini ada dimensi-dimensi pola asuhnya, yaitu yang pertama ada kontrol orang tua, dominasi komunikasi orang tua, didikan atau asuhan orang tua, dan disiplin. Berak- Untuk tinjauan pustaka perilaku bullying itu berasal dari kata bully yang berarti pengganggu atau pengancam orang lain yang lebih lemah. Bullying juga umumnya diartikan sebagai perundungan, penindasan, pengucilan, pemalakan, dan sebagainya itu menurut Filsiani 2021. Bullying merupakan tindakan agresif atau pelecehan terhadap teman sebaya yang dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu, yang bertujuan untuk mengintimidasi dan menyudutkan salah satu pihak yang posisinya lebih lemah dan tidak memiliki kekuatan. Berikut dimensi-dimensi perilaku bullying. Yang pertama itu ada dari dimensi itu ada pertama ada tertekan, terancam, terhina, dan dendam. Eh, Dimensi-dimensi ini yang menimbulkan bisa terjadinya bullying. Kemudian ada kerangka berpikir, yaitu pola asuh dan perilaku bullying. Nah, hipotesisnya ini Arnold tidak terdapat pengaruh hubungan pola asuh otoriter terhadap perilaku bullying. Untuk HA-nya atau H1 itu terdapat pengaruh hubungan pola asuh otoriter terhadap perilaku bullying. Itu beberapa hipotesis. Nah, untuk metode penelitiannya itu yang pertama itu ada desain penelitian. Desain penelitian yang dipakai adalah kuantitatif. Kemudian ada teknik pengambilan sampel. Kami teknik pengambilan sampel itu menggunakan non-probability sampling, di mana non-probability sampling ini yaitu eh, semua orang di dalam popularitas itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden penelitian. Nah, untuk teknik pengambilan sampel untuk purposive samplingnya itu yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Mengingat secara spesifik penelitian ini berfokus pada remaja yang orang tuanya berlatar belakang militer. Kemudian, kemudian ada responden yang kita cari yaitu remaja usia 17 sampai 19 tahun bertempat tinggal dengan orang tua. Orang tuanya itu berstatus militer dan tinggal di perumahan atau komplek TNI. Nah, untuk alat ukur yang dipakai itu untuk perilaku bullying itu ada OBVK, Al- Always Bullying and Victim Questionnaire oleh Golkanves dan DKK 2016. Untuk pola asuh otoriternya itu menggunakan Parenting Authoritarian Questionnaire Revised atau bisa disingkat PAQR itu oleh Redman dalam Hasan DKK 2019. Kemudian untuk teknik pengumpulan data itu kita menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online. Next. Nah, untuk hasil penelitiannya dan analisis, yang pertama itu kita menggunakan hasil ujian normalitas menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov, di mana dilihat dari data di tabel ini itu menunjukkan bahwa nilai ASCMP
toxic to tellet adalah 0,200. Dalam uji normalitas, metode Reynolds jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka data dapat dinyatakan terdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data mengenai bullying dan pola asuh otoriter yang diperoleh dari responden memiliki distribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk hasil hipotesis, uji hipotesis itu kita menggunakan uji koefisien determinan pola asuh otoriter terhadap bullying, di mana koefisien determinannya ini sebesar 0,227 dan nilai R2-nya itu sebesar 0,052. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh memberikan kontribusi besar sebesar 5,2% terhadap bullying, sedangkan sisanya yaitu 94,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Terakhir itu ada kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu terdapat hubungan pola asuh otoriter orang tua terhadap perilaku bullying pada remaja usia 17 sampai 16 tahun, bahwa pola asuh otoriter itu memiliki pengaruh signifikansi terhadap bullying. Kemudian ada sarannya itu yang saran metodologis. Yang pertama itu peneliti melanjutkan dapat memperluas lokasi penelitian dan tidak hanya terbatas pada kompleks TNI saja, bisa seperti perumahan umum atau lingkungan yang orang tuanya berstatus militer. Yang kedua, ada peneliti melanjutkan dapat memperbanyak sampel penelitian agar penelitian tidak dilakukan hanya dengan usia remaja saja. Yang ketiga, diharapkan bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai pola asuh otoriter dan perilaku bullying. Dan yang keempat itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya bisa melanjutkan penelitian mengenai perilaku bullying namun pada faktor keberagaman suku dan ras. Kemudian kami juga memiliki saran praktis yaitu dalam penelitian ini adalah orang tua dapat melakukan pencegahan dengan memberikan pola pengasuhan yang tepat untuk anak. Pola pengasuhan anak semasa berusia dini yang baik dan benar akan memberikan rasa percaya diri dan kuat kepada anak. Terima kasih kesempatan atas hari ini dan terima kasih untuk presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.